Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahhar azizul ghaffar mudabbirul umuri wa muqaddirul aqdar. Mulijin hari bil laili wa mulijil laili bin har. Tafsiratu wa dzikra li ulil basair wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah bima syahida biha ibaduhul mukhlisuna al-abrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabil muhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibtahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ulun hormati ulun muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih melanjutkan majelis ta'lim kita yang mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu, menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berniat kepada Allah untuk menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi bid-darin amin fi kitabina sulibat fi bayani al-fadil munabbihat li istidad li yaumil ma'ad di sisi Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi bid-darin amin qala المقالة الثالثة والعشرون قيل حركة طاعة دليل المعرفة كما أن حركة الجسم دليل الحياة. Dikatakan orang oleh hikmah, kata beliau, harakatut ta'ah, gerak-gerik kita untuk taat kepada Allah. Jadi taat itu bukan sekedar sholat saja, enggak. Jadi semua gerak-gerik kita niatkan untuk taat kepada Allah, tunduk dengan Allah, jangan disia-siakan. Jadi harus pakai niat. Innamal a'malu bin niat. Semua pekerjaan itu dimulai dengan niat, baru dapat pahala apa saja. Iya. Semua syariat yang kita lakukan, ibadah atau muamalah itu seperti nikah, itu muamalah namanya, atau jual beli muamalah, kita berdagang itu, atau kita bekerja ijarah, iya, itu semua muamalah. Ada rubul ibadah, ya, rubul muamalah. Imam Ghazali itu membagi kitab Ihya Ulumuddin jadi 4. Satu rubul ibadah, seperempatnya ibadah pembahasan hablum minallah. Wa rubul muamalah, yang keduanya seperempatnya muamalah dengan manusia. Supaya apa? Tidak salah, tidak jatuh pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oh, kita berdagang supaya perdagangan kita berkah, tidak jatuh pada hukum riba. Oh, kita menikah, muamalah supaya kita tidak jatuh di dalam hukum zina. Iya. Karena syahwat disalurkan oleh syariat untuk dapat ibadah. Baru rub'ul muhlikat, rub'ul munjiat, seperempatnya menceritakan tentang orang-orang sifat-sifat yang mencelakakan di dunia dan akhirat. Seperempatnya lagi munjiat, sifat-sifat yang menyelamatkan dia nanti akhirat. Ya. Gara-gara ibadah dan muamalah kita, hubungan kita dengan manusia, itu niatkan taat kepada Allah. Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man kana kharaja yas'a liwaladihi sigharan fahuwa fisabilillah." Barang siapa keluar dari rumahnya berusaha, mau kerja, jualan atau semua cari usaha,
Nah, niatnya bukan untuk cari dunianya, ndak. Niatnya untuk nafkah anak bini. Dapat kada dapat, niatnya man kana kharaja, barang siapa keluar dari rumahnya, yasa, dia berusaha liwaladihi sigharan, untuk anak yang kecil, nafkah untuk anaknya. Ya, wajib orang tua menafkahi anaknya. Syaratnya 2. Kalau kada 2 nih kada wajib sudah. 1, fakir, anaknya fakir. Yang kedua, fakir tidak bisa berusaha, berusaha. Yang kedua, belum balik. Kalau kada cukup nih syarat 2, kada wajib orang tua mengongkosi anaknya. Anaknya kecil tapi kaya, banyak duitnya, hasil warisan atau dapat apa itu warisan banyak duitnya. Orang tua kada wajib menafkahi anaknya, dia nafkah dengan hartanya sendiri. Satu. Yang kedua, atau dia tidak bisa berusaha, sampai ganal orangnya, cuma idiot istilahnya, kada pengerti dengan orang, hubungan muamalah dengan orang itu dihubungi apa, begawi kada bisa, orang tuanya wajib menafkahi sebelum dia balik atau dia sudah balik. Kalau normal saja dia miskin tapi sudah balik kuat, wajib dia usaha sendiri. Jadi kalau kita sudah balik tuh wajib berusaha seorang. Abah kada wajib mengongkosi sudah. Tapi kalau orang tua mengongkosi, itu namanya tabarruk. Orang tua berbuat baik aja dengan kita, dapat pahala. Adapun sebaliknya, anak wajib menafkahi orang tuanya. Tadi itu untuk anak yang kecil bahwa fisabilillah, maka dia keluar dari rumah dihitung orang sabilillah. Mati syahid. Niatnya apa? Keluar rumah. Itu pertama, agan anaknya aja. Tapi kalau sudah dapat, bila anak minta jangan berdusta. Minta duit, kada berduit, padahal ada duit. Jangan berdusta. Kalau anak mendidik, bawa dah bujur-bujur. Jangan duit, harus belajar hemat ini, ya, dilajari. Ya. Tuh. Kemudian kata Rasul, man kharaja yas'a li abawaini syaikhaini kabiraini bahwa fisabilillah. Barang siapa keluar dari rumahnya berusahanya, dapatkah, kadakah, untung wa kada, niatnya untuk menafkahi orang tua yang dua orang tuanya tua sudah, syarat si anak wajib mengongkosi orang tua itu cuma satu syaratnya, apa? Fakir. Bila orangnya tuanya fakir, aslinya kada berduit, wajib si anak mengongkosi biar orang tuanya masih gagah. Kau berusaha tuh, iya. Kalau berusaha, wajib si anak mengongkosi. Kecuali orang tuanya berduit banyak, bisa perusahaan, kada wajib si anaknya mengongkosi. Hidup dengan usaha sendiri. Kalau orang tuanya kada berduit, kita yang mengongkosi. Wajib mengongkosi orang tua. Mintuha bang, sama mintuha juga. Kalau kita sudah akad dengan seorang perempuan, qabil tu nikah bi mahrimatul, dah sah aja orang. Jadi orang tuanya itu perempuan mintuha kita, orang tua kita tercapai kada batal, kada boleh menikahinya. Sekalipun habis akad nikah, ikam talaknya, talak cara belum keburu ditalak orang tuanya, tetap juga orang tua kita tercapai kada batal, sekalipun yang ke istri yang kita talak tadi itu belum kita kumpuli, orang tua tetap. Iya. Nah, jadi sudah jadi orang tua kita. Itu tadi. Wajib kalau dia niat keluarnya rumah untuk menafkahi kedua orang tuanya, bahwa fisabilillah ya Rasulullah. Inya sudah di jalan Allah. Ya Allah. Apa aja berjualan kah? Asal bujur-bujur jualan ya Rasulullah. At-tajirul aminu saduqul muslimu ma'a syuhada'i yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur, amanah, muslim nanti dikumpulkan di akhir ma'a syuhada beserta orang yang mati syahid hari kiamat. Untung. Jadi berjualan jadi bisa masuk surga. Kumpulkan orang mati syahid, kada harus berperang. Ya, orang nuntut ilmu juga mati syahid. Kata Rasulullah, man kana kharaja, barang siapa adalah yang keluar dari rumah, yas'a li nafsihi, berusahanya untuk fatah nafsihi, menahan dirinya daripada meminta, berusaha supaya kada minta lawan orang.
Ya, bahwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah. Jangan minta orang, kecuali darurat hagan makan kedar lagi ya minta. Iya. Sekedar minta aja, jangan numpuk. Ya itu dunia. Kalau yang kita ini menumpuk, iya, ditumpuk gitu. Dunia itu seolah-olah dunia itu kesenangan. Kata Rasulullah, ad-dunya darun liman la daralah. Dunia itu bagi rumahnya, tempat tinggal kesenangannya bagi orang yang kada bisa itu rumah, bagi orang yang kada bisa tempat. Sudah tahu dunia itu pakal panah, bilanya panah habis bislah kita, tidak bisa apa-apa, habis begitu saja. Kalau mengajar itu orang memang kada ada negeri kena di akhirat, rumah kada di akhirat. Oh, dia menyangka bahwa dunia ini malun liman la malalah. Dunia itu harta bagi orang kena di akhirat kada ada harta. Harta tinggal. Ya. Yajmuha liman la aklalah. Orang yang mengumpulkan dunia itu jar Rasulullah orang yang kada ada akal. Kada berakal. Ya kita kumpulkan aja. Ngumpulkan akan orang. Jangan seorang mendik. Kalau kita genelatan sana sih bakal minat dunia, kata Allah, jangan lupakan jatahikan daripada dunia. Kita ngumpulkan aja terus, ngumpulkan hagan orang, hagan kita mana? Kalau kita himpakan di jalan Allah, ini aku nanam saham, nanam investasi, kena aku mati di akhirat aku mau ambil. Ya. Ini jadi kalau orang ngumpul koleksi banyak aja. Mobil kumpulkan, rumah banyak, senang. Itu akan mulahkan orang, akan mengumpuli hagan orang. Ya, adalah kita kena di bila masuk ke kubur, mobil 4 juga dalam kubur, ada. Kain kapan tuh juga tuh. Umpat cakan ditukar kenang bagus, kada umpat rukun kematian juga di bawah orang mano. Iya, kasihan. Itu nang dikumpulkan. Orang ngumpulakan itu orang kada bakal ya Rasulullah. Ayo. Persiapan agar memberikan nafkah anak bini fisabilillah. Nah, aku beri anak, beri bini, beri anak nafkah dapat pahala. Yang diutamakan tanggungan dulu, keluarga dulu, jangan memberi orang pinapiyanya anak keluarga kada diherani. Itu salah namanya. Al-Qur'an nyuruh orang dekat dulu. Kerabat dulu pahalanya ganal. Itu kalau memberi kita dengan keluarga pahalanya 3, pahala kita keluarga silaturahmi, pahala bersedekah juga, pahala itu bersedekah, pahala silaturahmi, pahala orang muslim, tanggungan kita banyak pahalanya. Ya kalau kita memberi nang keluarga, ada memberi orang. Ya, yas'a biha liman la ilmalah. Orang berusaha terus sampai melupakan akhirat, berusaha mencari dunia, ngapung sana kapung sini, tuh orang kada beilmu. Kenapa jadi kada beilmu? Karena orang beilmu itu kau tahu kalau sudah rezeki itu sudah maksum, sudah dibagi oleh Allah. Kemudian dijamin oleh Allah. Allah yang menentukan tempatnya, Allah yang menentukan kadarnya. Ada orang menentukan, tapi kan kita harus berusaha. Kalau ulun bisa cari ke situ aja langsung, kada ke sana kemari. Ya kalau pernah Imam Ibrahim Al-Adham, Imam Ibrahim Syakik Al-Balkhi, Imam Syakik Al-Balkhi, jalan Sidin, guru Hatim Asom. Sidin jalan dari wadah Sidin di Irak berjalan ke daerah Syam berjualan. Nggak ada berjualan kita nang berjualan ini udah lewat negara tuh, isinya ekspor impor lah. Berjualan sampai kemalaman anak nginap ke ada penginapan, ada jar kita padahal kan orang sembahyang orang lain gereja, atau nang gundul kepalanya itu apa tahu kalau itu singgah ke situ, anak guring nih datang, dilihati ada sekong orang berdiam di situ, belilitin kayak orang beihram itu, kepala gundul,
bersihi patung tuh diitihi sidin umah orang nih hakunnya membersihi ini dede gawian kah ini sembah nang itu jadi betakun ya sidin sebelum jadi ulama besar sebelum jadi wali sini ya sidin apa ikam digawi di sini hakunnya membersihi itu patung oh iya nang kada bisa memberi manfaat kada bisa memberi mudarat kada bisa memberi rezeki coba aku bisa Tuhan Allah inya yang menjamin rezekiku inya menentukan jadi nang orang nang gundul tadi betakun aku butuhkan kam sini ya apa bujurlah jadi kam tuh iya oh kalau Tuhanku jamin ini tapi aku heran ikam orang mana gerang orang sana kenapa sampai ke sini bercari dunia kalau ikam yakin Tuhan ikam tuh memberi rezeki rusak mana di rumah ikam dapat sadar sini astagfirullahaladzim kenapa aku berusaha sampai ke sini aku pada yakin ilmu Allah yang menjamin ampih berjualan bulik ke rumah sidin ada nang cukup aja agan hidup cukup sudah kada perlu mencari gaya hidup tanda yang penting hidup beribadah karena yang dipikirkan dikubur kayak apa ya ini kubur kira-kira dan memang pasti lawas lah dah Allah apa persiapan kita kada jadi sidin bulik anda sampai di jalanan pulang ada kampung gersang kada ada bebanyu jadi sidin lewat kekanakan rame bermainan aja banyu kada ada apa orang tuanya ke sana kemari mencari banyu sini takuni anakan sini dulunya napa aja anakan ikam nih raminya pemainan ikam baru tahu kah orang tua ikam tuh mencari banyu situ sini ini ikam senang aja senang aja bermainan kada tahu mikirkan jar kakanak punya hati kenapa kami harus mikir jar bahasa ini emang gua pikirin jaga anak emang gue pikirin apa anakku memikirkan banyu bila mamaku dapat banyu aku duluan minum pian udah dapat makan anak pian ke dulu pian makan pasti munjuki anak dulu itu urusan nambah mamaku yang jamin aku nih tinggal bermain aja gembira itulah sifat wali min aulia anak-anak tuh nisful wali separuh wali kenapa jadi dikatakan separuh wali inya kada pernah memikirkan dunia itu anak-anak jadi separuh jadi minta doa dengan anak doakannya itu separuh wali sudah kenapa yakin di hatinya jadi ngapain aku mikirkan tuh abahku nambah cari inya menjamin aku bilanya dapat aku duluan makan ini pikir pulang ini anak halus yakin jaminan orang tuanya padahal orang tuanya gini kemana mencari banyu kada yakin dapat tapi nya yakin abahnya menjamin aku yakin Allah yang menjamin rezekiku masih bingung kesana kemari bercari hampir jasidin aku udah bulik dah bebas aja nuntut ilmu lagi mengenal diri ini kenal kada dengan Allah itu sidin ini luar biasa dan berjari itu orang ada ilmu sih ya bahasa liman la pahamalah hiri lawan orang dapat dunia itu orang ada paham kita melihat orang dapat dunia harta kita bahiri lawan inya berarti kita kada paham siapa nampunnya lillahi ma'ata walahu lima akhad milik Allah yang inya bari yang inya ambil ampun Allah aja ampun kita kah masa kita bihiri terserah kok aja Allah anak memberi itu bila kita hiri lawan nikmat orang itu berarti kita madahkan Allah itu kada adil protes dengan Allah apa yang bihiri ya al hasadu yakulul amal kama taqulul naru al khataba orang hiri itu nya akan memakan amal ibadah kita seperti memakannya api akan kayu bakar ayo seberapa banyak rumah nangganal tuh dimakan api jadi harang rata kayak itu juga kita hiri lawan orang masing-masing kita tanggung jawab inya bisi harta inya yang ditakuni lain kita kalau ditakuni kecuali inya bisi harta kita nang ditakuni hanya kita protes inya bisi harta inya ditakuni di akhirat kita bisi harta kita ditakuni kalau kada bisi harta aman kada ditakuni di akhirat kan begitu orang nang hiri itu orang kada paham
Berarti jar Allah kan mengadakan aku ini kada adil. Kalau kita yakin Allah adil, kita kada protes. Orang tuh misalnya camat atau lurah, si din itu adil membagi yang dibaginya dengan masyarakat, tahu kita adil, kita berani kada protes. Tapi kalau kita kata ngatakan oh ini kada adil, protes tuh kita. Kalau kita protes lawan Allah, berarti kita mengatakan Allah kada adil. Apa kada ada urusannya? Ngomong kita juga belum tentu kita bisa gitu. Mana bisa mensyukurinya? Oh, beribadah. Orang nang keluar rumah untuk menahan supaya diri kada mintanan orang, jangan minta. Man fataha baba masalatin fid dunya fatahullah babal fakri fid dunya wal akhirah. Siapa membuka dirinya meminta-minta, inya kada perlu, inya kada berhajat, Allah bukakan pintu fakir di dunia dan akhirat. Kalau sudah minta itu hilang rasa malu. Hilang. Ya kalau ada tahu lagi bang mulainya malu. Iya, kalau kita yang kada bisa nih malu, kita minta nanai orang. Kalau sudahnya niatnya hendak yang diharapnya dengan orang, pastinya menghinakan dirinya. Mengharap di tangan orang 1.000, 2.000, hakku nih ya. Apa aja pakaian. Bingi berdiri pinggir jalan pakaian nang kepala ganal tuh tutup, seorang berdiri nang kada ini panas, apalagi betutup kayak itu hakun aja kalau berdirinya. Ada nang saya berselawar aja sini disemprot dengan cat warna silver, manusia silver lah. Nang iya nang kayak mobil warna nang kayak timah tuh nah. Ayo sampai ke itunya mengharap lawan orang. Kenapa kita kada pernah kita sampai ke itunya mengharap lawan Allah tuh, mandak dahi aja koler kita. Harusnya kalau kita bujur mengharap dengan Allah, rendahkan diri kita, hinakan diri kita. Seperti kita menghinakan diri kita lawan orang itu cuma yang diharap 1.000, 2.000 hakun. Coba inya tuh mengharap dengan Allah sampai ke itu, mungkin Allah luar biasa memberinya. Tapi kita hakun dengan orang, sedangkan orang aja belum tentunya bisi. Si anak tadi berharap dengan orang tuanya gini, bercari banyak kemana? Keyakinannya luar biasa. Sadar sini untuk diri kita, bosan biar cari kayu, jual kayu, dah agen makan cukup sehari dah aman. Kan gitu. Niatnya apa? Bila keluar kada berniat sia-sia, sudah dapat kada ada hasil, pahala juga kada ada. Makanya belajar keluar rumah berniat. Itu harus itu. Man kana kharaja, barang siapa keluar rumahnya yas'a, berusahanya riyaan karena riya. Oh, coba aku beisi rumah wa mufakharatan, dan merasa bangga sombong. Kau begawi supaya apa? Kawan nukar mobil, kawan nukar TV, kawan nukar itu kenapa gerang? Niatnya itu kada ada pahala. Oh aku naga nukar niat mobil supaya kau tulak majlis talim, nukar motor supaya kau tulak majlis talim, belajar tulak ke masjid, ibadah, bujur aja dapat pahala. Pas dapat motor, tulakan tulak mobil, ayo kita yuk ke mall, ayo kita itu hilang sudah niatnya. Nyaman sudah kawa turun ke balik papan kadang ngali lagi, itu sudah tadi niatnya yang pertama apa? Niat itu dibujurkan supaya kita dapat pahala. Kalau mau pahar supaya aku nukar barang supaya dikatakan orang kaya, oh hebat bisi itu bisi ini, gak ada hasil. Apa aja Rasulullah? Riyaan atau mupakharatan, karena ria atau bangga diri, bahwa fisabili syaitan, maka dia di jalan syaitan, bukan fisabilillah keluarnya. Belum kaya sudah di jalan setan. Ayo keluar aja. Jadi keluar itu antara dua, kita menuju jalan Allah kah, menuju jalan setan kah, tergantung niatnya. Jadi hidup itu perbedaan kita orang awam dan orang wali min aulia Allah, semua yang mereka kerjakan, yang baik bergerak atau berdiam,
makan, guring ke WC, semua ibadah pahala. Itu taat. Kita beribadah sembahyang yang berbuah pahala. Kenapa? Kada mengerti apa yang kita kerjakan. Untung orang niatnya dengan karena ibadah. Gerakan kita itu untuk taat, satu dalil menunjukkan al-ma'rifah. Dalilul ma'rifati, dalil orang itu ma'rifah dengan Allah. Ya kalau hendak nih keluar rumah agar apa gerak? Hendak karena Allah, sabilillah, jalan Allah kah? Jalan setan. Kalau karena jalan Allah, taat kepada Allah, itu orang ma'rifah. Gampang aja, orang cari orang, jadikan orang ma'rifah. Kita, kalau kita kadang-kadang ingat dengan Allah, berarti kadang ma'rifah. Itu ciri orang yang ma'rifah, niatnya. Kemana nujukan gawian. Niat itu sama dengan alamat. Kita mengirim sesuatu paket harus ditulis alamat. Bila kada betulis alamat kada bakal sampai, atau salah alamat itu ngarannya ayu ting ting. Ya. Salah alamat jar. Jar Allah kena cari tuh ke situ. Ikam alamatnya ke situ. Niatnya kemana? Ke orang kah? Ke Allah. Kalau niatnya ke Allah, ambil dengan Allah. Kalau niatnya dengan makhluk, ya Allah ambil itu udah sampai ke sini. Paket ikam sampai ke sana. Ibadah kita, sholat kita sampai ke situ. Ngaji kita sampai ke situ. Mana ya Allah di akhirat? Mana ya Allah pahala ulun? Udah ya Allah. Alamannya kedada ke sini. Udah sampai. Niat gitu. Dibujuri niat. Keluar rumah niat. Guring beniat. Apa garang guring niatnya? Ya Allah ulun meniak supaya kena kau malam tengah malam bangun kau beribadah lon pian nyaman kada ngantuk. Yang kedua ulun guring niat menutup mata ulun daripada maksiat, menutup untung ulun supaya daripada menyambati orang, menggibah orang, menyambati itu, menutup telinga orang daripada mendengar yang kada karuan, menahan tangan ulun supaya kada mengganggu orang, menahan kaki ulun daripada berjalan kepada yang tidak diridhoi orang. Semua anggota badan berpahala. Guring aja, guring naik martabatnya di sisi Allah. Tiap kali naik terus. Iya kalah. Kita guring nonton TV, teguring TV nontoni kita. Bukan kita nonton TV yang nontoni kita. Cakakawa tuh TV tuh catuk-catuknya kita. Iya, kan. Ya dah guring aku dulu ya niatnya apa supaya kena jam 2 aku bangun apa nonton bola. Nah, dah itu sudah niatnya. Lapas kalau niat rugi kita. Itu sampingan aja hiburan. Yang pujurnya kita bangun supaya beribadah sembahyang. Itu tenang biar 2 rakaat luar biasa pahalanya. Itu yang kita harap kena di dalam kubur. Amal ibadah kita tuh yang menjaga kita di dalam kubur, yang membentengi kita di dalam kubur. Amal ibadah, sholat kita di depan, zikir kita di samping, Quran di samping, sedekah di samping, kelilingan ini yang mengelilingi kita. Ayo apa jadi malaikat marrabuka dosa hafal sudah ini dah anak. Kalau orang kafir ditakut marrabuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ya. Hadis Rasulullah kata apa yaqul berkata mereka pada tahu ditakuni malaikat. Hadisnya kan begitu. Kita tidak bisa menjawab kecuali amal ibadah kita karena yang membantu kita tuh harakatut taat, gerak-gerik kita untuk taat kepada Allah itu niatnya. Dalilul ma'rifah itu dalil menunjukkan orang itu ma'rifah dengan Allah. Kama ana harakatal jismi, seperti bahwasanya gerakan badan itu menunjukkan dalilul hayat, menunjukkan orang itu hidup. Bila kada berarti orang mati. Bila kita tuh kada taat sama aja orang mati. Ada bermanfaat. Orang mati berjalan, itu mayat hidup jurang. Kenapa? Kada ada dapat apa-apa ibadah. Tulah ke rumah, keluar rumah, masuk rumah, makan itu aja gawian. Ulai kal an'am, mereka tuh seperti hewan. Tulah sana bulik ya. Tapi hewan tuh tahu bulik ke rumahnya.
Sapi itulah pas sore buliknya tahu benar sanja anak orang ajan. Manusia kadang kada ingatan. Tulah kada ingatan ajan maghrib udah kada bulik-bulik aja masih. Sapi tahunya bulik. Iya. Kambing ayam tahunya bulik sanja tuh. Sama dicari juga alahan pada ayam lagi, alahan pada sapi lagi dicari juga. Gitu. Oh, ini gini. Rezeki itu dijamin oleh Allah hidup. Jadi kalau kita kada ada taat ibadah di dalam kehidupan sama dengan orang mati. Ada sini. Ya apa yang digawe? Begitu bang sudah. Nah, akun lah jadi orang mati, mati hidup. Menjadi orang zombie ke apa? Makna artinya anak ityanal abdi ta'atan lillah. Bahwasanya mengerjakan seorang hamba itu taat akan taat lillahi karena Allah. Alamatun itu satu alamat ala ma'rifatihi lillah, atas makrifahnya dengan Allah. Iya. Faidha kasurat taatu kasurat ma'rifatu. Apabila banyak taatnya berarti banyak makrifahnya. Bila nggak ada bertaat, nggak ada makrifah sama sekali. Iya. Bila banyak ibadahnya, oh berarti banyak kenalnya, berarti maharap. Orang tuh wujur maharap namanya, merendahkan diri dengan Allah, pasti ada yang diharapnya. Kalau kita nggak ada harapan dengan Allah, maulah kita bagawi. Iya. Biar aku lah bagawi, nggak ada diupah. Ada yang mau, siapa anak aku bagawi? Tuh, tapi kada diupah orang dada. Ya. Karena upahan itu yang kita harap, maka kita mau begawi apapun disuruh iya. Tuh. Semakin banyak taat kita kepada Allah, semakin banyak ma'rifah. Wa idza qalat, apabila sedikit kita taat, qalat sedikit juga ma'rifahnya dengan Allah. Ya, jangan kisah-kisah ma'rifah aja berapa gerang kita. Amal kita itu bang ukur, kita mengukur sendiri, jangan mengukur orang lah. Wah ini tuh ini kasiannya kayak seorang lebih banyak takabur kita, berarti takabur alahan pada syaitan iblis lagi, sama-sama takabur. Ilmu itu cerminnya hagen diri. Ilmu itu melihat diri kita, bukan melihat orang. Bila ada orang berceramah karena si fulan, seorang terbincul berapa kali kadang merasa karena si fulan. Bila orang ceramah seorang sendiri karena kada merasa. Orang ilmu itu seperti kita berdiri di depan cermin, di hadapan cermin. Yang kita lihat muha siapa? Muka muha kita juga. Oh, mataku ada tahinya. Oh, kurang. Yang dilihat yang kurangnya dibaiki. Ya, oh aku kayak ini, aku begini. Jangan berdiri di depan cermin. Oh, matanya orang tuh betahian. Siapa yang dilihat? Mata seorang. Ilmu begitu. Li'ana dhahira mir'atul batin. Karena bahwa dhahir itu cermin di hati. Cermin di hati. Dhahir itu. Yang penting kan batin. Mana bisa orang kada sembahyang, yang penting batin ingat dengan Allah, kada bisa. Bisa lah dikatakan itu. Yang penting hati ingat dengan Allah. Itu menunjukkan ikam kada ingat dengan Allah, jahir ikam kada taat, kada ingat dengan Allah, makanya ikam kada hati ikam kada ingat dengan Allah. Itu urusan yang jauh-jauh. Memang ada orang yang menutupi status banyak di hadapan manusia, tapi dohirnya itu kita harus hati-hati. Orang wali itu banyak menutupi statusnya. Mereka kadang di hadapan orang yang kaya preman, tapi bulik ke rumah ibadatnya luar biasa dengan Allah, supaya orang kadang melihat inya aja statusnya. Itu wali banyak. Itu wali mastur. Ya, bila hendak berstatus tuh kada wali. Mana mau bertampak menunjukkan statusnya, kada kawa jadi wali. Apa bisukan nulis status, siang nulis status, hidup nih status saja tuh. Iya, makan ditunjukkan makan ini. Jangan, kasihan orang yang melihat yang kada ada bisi makanan mahnya itu.
Dapat hadiah kan di posting di status, ya jangan, kasihan orang kepengen yuk, apalagi hari raya. Maafnya hari raya itu jangan diposting-postingan dulu, kasihan banyak orang yang kada bisa. Kalau kita dapat hadiah alhamdulillah, simpan aja dulu di rumah, kada usah diposting lah. Udah dapat hadiah foto tuh boleh, nyamannya orang tuh jangan dapat di rumah kita kada bisa apa-apa, jangan, karena menyakiti hati kita orang-orang dengan saudara-saudara kita Islam dah, kita jangan pakai itu, karena kita salah perasaan kita benar, jangan dosa. Wali-wali Allah mereka menutup status mereka, yang mereka mau adalah mereka dengan Allah saja, bukan dengan manusia. Allah alam. Ulun baca anunya lagi, saya Sirah Nabawi kan jadi 2, cukup itu. Jadi intinya kita tuh melatih diri untuk semua gerak-gerik kita untuk taat kepada Allah saja. Gimana caranya? Niat, bagusin niat. Aslih niata qoblal amali, baguskan niat ikam sebelum ikam tuh begawi apa-apa, niat dulu. Ya Rasulullah, innamal amalu binniyat, itu baguskan, insya Allah dapat pahala kalau ada niatnya, ya ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah ila nasi kafah. Beliau adalah Nabi Muhammad, Rasul Allah, utusan Allah kepada manusia semuanya. Beda dengan yang lain, rasul-rasul yang lain mereka diutus untuk umatnya saja. Iya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim untuk umatnya. Raja Namrud kan. Kampung sebelah itu ada Nabi Lut. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu sejaman. Karena Nabi Lut kemanakan Nabi Ibrahim? Kemanakan? Lain juga umatnya, kampungnya. Lihat aja kerajaan di Indonesia kada seluas pang kayak kerajaan Majapahit itu dah. Kan yang kayak Tenggara mungkin Balikpapan lain itu, lain juga. Nah kerajaan situ, rajanya di situ, tempat itu. Kada luas. Nah kalaunya Nabi Lut di daerah Sadum, Baitul Maqdis, sama-sama di Syam. Di Sadum itu laut mati, di sana dihancurkan kaumnya Lut. Ya makanya wah ini tuh laut mati itu dinyelami orang sana banyak kayak model patung-patung manusia jadi batu gitu, dilimpari dengan batu oleh Allah. Kenapa Sadum? Lelaki kawin lawan lelakian, ayamnya kada hakunnya tahu ayam jagau. Ada lagi ayam jagau ngawini ayam jagau, ada Allah han talalu ngarannya hakun aja, alahan pada ayam lagi, udah tadi alahan pada ayam lagi ini nah sampai juga hakunan pemain pedang itu. Iya. Nah sebenarnya Nabi Ibrahim, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim memberi kabar gembira bahwa istri beliau Siti Sarah akan mengandung anak, akan melahirkan anak Nabi Ishak. Hanya sidin para malaikat pergi ke Nabi Lut untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Jar Nabi Ibrahim, dia ingati di sana ada Lut. Iya kami tahu. Disuruh keluar dulu. Iya, keluar Nabi Lut waktu subuh kecuali bininya. Nah itu mati deh kan. Nabi Ibrahim diberi kabar gembira akan punya anak dari Siti Sarah, yaitu Nabi Ishak. Kalau istri beliau Siti Hajar punya anak Nabi Ismail, itu ditaruh di Makkah. Persiapan Nabi Ismail itu persiapan penyambutan Nabi akhir zaman. Tapi berapa ratus tahun sudah persiapan. Iya. Nah, di sana, karena di sanalah Baitullah Ka'bah. Siapa nama ulah Ka'bah? Siapa nama ulah Ka'bah? Allah lah. Allah yang maulah Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Pertama bait rumah yang dibangun di permukaan bumi Baitullah, hanya Baitul Maqdis. Itu udah ada bangunan.
Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ditaruh sana. Id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti. Id yarfa'u, ketika meninggikan Nabi Ibrahim dan Ismail qawaid, pondasi Baitullah. Sudah ada pondasi, jadi ditinggikan. Itu sudah ada, Baitullah sudah ada, tinggal Nabi Ibrahim meninggikan lagi. Id yarfa'u, ketika meninggikan, mengangkat artinya meninggikan. Ibrahimul qawaid, qawaid itu pondasi. Pondasi. Jadi Nabi Ibrahim cuma meninggal. Karena nabi-nabi sebelumnya sudah berhaji, Nabi Adam juga berhaji, semuanya sudah haji. Agama mereka Islam semua. Agama dari Nabi Adam sampai Rasulullah, nah agamanya Islam, cuma beda syariat. Nih ya, milah itu agama. Nah, semua maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim hanifan muslim, udah ada itu. Syariat saja yang beda. Syariat nabi-nabi itu berbeda. Itu beda kampung. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Pernah kan? Kada jauh. Nah itu daerah-daerah situ juga, daerah Syam, Syria, Baitul Maqdis, Palestina. Jadi kita daerah Palestina ini, ya kan? Adapun Rasulullah mau orang Arab, orang Eropa, orang Banjar, orang Indonesia, semua Rasulullah diutus. Ini Rasulullah. Bila kada mau Rasulullah, kada diterima. Wa akhirul anbiya, paling terakhir nabi diutus oleh Allah. Kenapa kada berdahulu? Supaya nanti bertahap penyempurna yang mana kurang itu orang ngarang kitab gini lah sedikit kena ada cetakan yang kedua, ada perubahan lagi, perbaikan ini supaya bagus ini iya, karena sudah terakhir sempurna, al yauma akmaltu lakum dinakum, sempurna sudah, kada lagi itu tambah-tambahan, sudah sempurna semua. Nabi ini belum lagi syariatnya ada miripan, ini kada, ini yang merubah semua. Kada sesuai dengan Al-Quran tidak bisa diterima. Kalau sesuai Al-Quran boleh saja. Ini para pulang akhir tahun di baliho tanggal 25 atau 25 mengucapkan selamat tiap tahun itu kisahnya. Apa boleh atau kada mengucapkan selamat? Nah, di dalam Al-Quran disebut salamun alaih yauma wulidtu, itu kata Nabi Isa, keselamatan atas hari aku lahir. Ya kan ada di Quran, ada disebut. Bolehkah mengucapkan selamat? Kalau kita mengiktikadkan mengucap selamat, meyakini bahwa Nabi Isa abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya, kita wajib beriman dengan Nabi Isa, boleh. Ya, Nabi Isa ada mati, jadi kada ada haulnya. Nabi Hud ada haulnya, mau merayakan orang. Iya. Itu kalau etikat keyakinan kita bahwasanya Nabi Isa abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Tapi kalau kita meyakini, membenarkan keyakinan orang, apa keyakinan mereka? Isa ibnullah, Isa anak Tuhan. Kalau kita membenarkan itu kada boleh. Membenarkan keyakinan bahwa Isa anak Tuhan itu lain, dalam Al-Quran kada boleh. Jadi kayak apa kita mengucapkan uninya? Berarti kan kita mengucapkan dengan inya sama meyakini keimanannya, keyakinan mereka. Tahu kita berselamatan, Bang? Oh, berselamatan kenapa? Lahirnya Nabi Isa, boleh saja. Kada ada yang melarang. Nabi Isa. Ketika Rasulullah datang tahun pertama ke Madinah, ketemu Yahudi Madinah, mereka puasa. Kata Rasulullah, kenapa ikan puasa? Persis waktu itu hari Asyura. Kenapa aja Rasulullah puasa? Kami puasa karena bersyukur selamatnya Nabi Musa daripada Fir'aun nyebrang laut. Apa aja Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada ikam. Kami beriman Nabi Musa, ikam kada. Makanya disuruh para sahabat kaum muslim untuk puasa hari Asyura, diwajibkan. Yang
Sudah makan, udah boleh lagi makan sampai tenggelam matahari. Yang belum makan jangan makan. Kekanakan disuruh puasa, diberi mainan sampainya guring, kada makan itu. Baru tahun kedua turun perintah puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Nah, jadi sunnah. Ketika beliau mau wafat, kata Rasulullah, kalau aku panjang umur tahun depan aku mau puasa hari ke-9 hari Tasyu'a, tanggal 9 Muharram. 10-nya hari Asyura. Kalau yang pas waktu sidin kada ada lagi waktu itu. Untuk apa? Supaya kada sama dengan orang-orang Yahudi. Itu aja. Boleh kan memperingati para nabi. Kita beriman dengan, kalau kita kada beriman dengan nabi yang 25, sama kita kada beriman dengan mal imanu, kata Jibril. Apa iman itu ya Rasulullah? Kata Rasul, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri min Allah taala. Di antaranya rasul. Jumlah rasul 313. Yang wajib kita beriman yang ada di dalam Al-Quran 25. Wajib hafal. Kamu kada hafal tahu, makanya wajib hafal. Dalam Aqidatul Akum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Salih wa Ibrahim kullu mutaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Khatimud Dagaya. Nah, sudah 25, kada banyak. Hafal 25. Jangan nama pemain bola aja apa. Nah, sama apa boleh aja. Kalau sebaiknya kalau ditakuni malaikat kalau. Wajib beriman dengan Rasul para nabi. Jadi itu mau kada mau ai ngaran kini 4 orang salah seorang. Tuh. Jadi ini hati-hati kita apa? Mengucapkan selamat ada di hati kaulah guru, diniatkan hati mengucapkan selamat Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Jangan ke inya, jangan ke orang tuh. Itu aja lagi salah satunya, karena pang disuruh orang begawi lawan orang aja. Akhir anbiya wa imamur rasul, imamnya para rasul. Dipilih oleh Allah 25 dari 313. Dipilih daripada 25 itu ada 5 orang ulul azmi. Dipilih daripada 5 tadi 1 orang, yaitu Rasulullah. Ulul azmi itu. Jahabi dinil Islam, datang Rasulullah dengan agama Islam, semua agama terdahulu. Allati la yaqbalullahu yaumal qiyamah dina ghairahu. Allah tidak menerima agama hari kiamat selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa dan ya Rasul min nasli sadati Quraisy. Beliau dari keturunan pemimpin-pemimpin Quraisy. Iya, pemimpin-pemimpin kada sembarangan. Manusia itu dipilih orang pilihan. Masa milih dengan lu? Ada orang mengkias sih, ya apa ya? Padahal kan itu zaman jahiliyah rusak banget itu. Nabi tumbuh seperti tumbuhnya teratai di lumpurnya. Bisanya nang kayak itu. Pian aja, anak pian, andak di wadah preman-preman jadi apa pian? Nggak ada jadi preman juga. Rasulullah tinggal di Makkah dengan orang kaum Quraisy sampai jadi nabi. Bagus akhlak sidin. Kada apa? Oh sini kata pengaruh orang 4 sidin, makanya orang menggalar Rasulullah al-amin, semua bagus. Dipilih daripada manusia itu di zaman itu semua bejat. Ada menyembah sapi, ada menyembah bebinian, ada menyembah itu yang namanya tuh orang Yunani, orang Romawi. Romawi itu sekarang Turki. Konstantinopel itu Turki, di sebelahnya ada Spanyol, di sana kan dulunya Islam. Di Cordoba itu, di Cordoba Imam Qurtubi, di sana ulama banyak. Sekarang nggak ada lagi Islam sikung, nggak ada. Dulu sampai ini bangunannya ada. Dulu 800 tahun dikuasai Islam. Ketika milih pemimpin Isabella itu Islam nggak ada boleh. Anda keluar atau kamu keluar pada Islam kafir atau bunuh. Makanya sampai sekarang nggak ada lagi. Tuh. Bangunannya masih ada. Islam hilang gara-gara tadi itu. Nah, ya. Itu Romawi, mereka berisi
kalau ini apa namanya tuh stadion. Nah, mereka besi hagan apa tuh stadion madu orang lawan binatang, orang dengan orang. Nah itu udah raja-raja terdahulu begitu, babiniannya akan menghibur aja, lebih bejat. Jangan madahkan kaum jahiliyah atau kaum bejat. Enggak. Itu pilihan, manusia pilihan, kaum pilihan, kaum Quraisy itu pilihan, dipilih lagi Bani Hashim. Iya. Bani Hashim pilih lagi Rasul, pilihan dari pilihan semua kaki-kaki beliau orang-orang yang suci, orang beriman dengan Allah. Yataqallubaka fisajidin, kamu berpindah-pindah wahai Rasul di sulbi-sulbi orang yang sujud dengan Allah. Ini Nabi Ibrahim tuh Bang, bapaknya Azar menyemano apa namanya mula patung kada nyembah Allah. Riwayat bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan Azar, karena itu paman yang melihara Nabi Ibrahim diwadakan Azar. Paman itu menempati ganti abah, itu namanya, harus paham di situ. Nasal keturunannya Sahadat di Quraisy, pemimpin-pemimpin bangsa Quraisy. Asyrafi qabilatin, paling mulia kabilah di Makkahul Mukarramah, di Mekah Mukarramah paling mulia kaum Quraisy. Mereka yang megang liwa bendera, jadi kalau perang tuh mereka yang pegang, pemimpin. Mereka nadawah, kalau musyawarah mereka sikayah, orang datang haji sebelum Rasulullah udah ada haji, cuma mereka tawafnya kada berbaju betilanjang. Jadi kalau nyala lalakian khusus si lalakian tuh siang bertawaf, kada boleh berbaju. Kalau babinian malam, jadi kada tergabung, kena ngalih pulang. Nah, ada ibadat itu. Jadi malam khusus mau bebinian tawaf, lakian siang tawaf. Begitu. Sudah ada. Nah, di zaman sebelum Rasulullah sudah ada haji. Mereka itu. Coba hadinya karena ngelilingan Ka'bah, di sekitar Ka'bah tuh patung-patung. Karena dari Safa Marwah memang di Bukit Safa ada patung yang ganal naik Safa, mereka pusut disapu, lari ke Marwah, pusut lagi naik itu. Ketika zaman Islam disuruh sa'i antara Safa dan Marwah, sahabatnya kada nyaman. Masa kita sama dengan ibadat itu? Turun ayat kamu, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah syiarnya Allah. Sama aja, cuma bedanya inya musut patung, kamu kada, kamu ibadah. Mirip aja. Wah, itu batasbih nang kaya orang Buddha batasbih dikiranya mau menumpatinya, tapi gunanya untuk mengingatkan kita dengan Allah. Apa salahnya? Kena akhirnya tuh ada orang badang batasbih itu sama dengan orang yang Buddha nang batasbih itu Buddha duluan, kita menumpatinya. Udah. Coba bang lihat ihram tuh sama mana? Ihram belilit tuh sama lah. Sama kalau kena dipadakan juga orang bahaji itu sama Buddha, menumpati Buddha. Kada kalau menumpati bisu. Dah kalau kena layau ke situ, kias tuh umpat saya akhirnya haji umrah. Nah begitu. Badan pertama tasbih aja tuh di anunya. Gitu. Orang yang mulia kabilah di Makkah. Wah haji, mereka nih kaum Quraisy ini yang memberi minum, memberi makan, yang megang kunci Ka'bah khusus mereka. Ada boleh lagi. Ini dikhususkan oleh Allah, mereka itu menjaganya. Wa yattasilu nasabu bi Ismail bin Ibrahim. Berait nasab keturunan beliau itu Rasulullah kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam itu. Nasabuhu wafatu walidih. Nasab beliau waliduhu bapak Zaidin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu dari bapak. Iya. Yang mana Hashim ini dari Abdul Manaf. Abdul Manaf berisi anak 4. Hashim, Muttalib, Abdul Syamsis dan Naufal. Abdul Syamsi dan Naufal berempat. Tapi yang 2 termasuk ahli bait Rasulullah yang kada boleh menerima zakat, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Imam Syafi'i itu Bani Muttalib.
Dua lainnya Bani Naufal dengan Bani Abdus Syamsi itu kada. Kenapa jadi berbeda nih dua nih? Anaknya Abdul Manaf waktu Rasulullah di Mekah tahun ke-6 itu diusir dari Mekah. Jadi diamnya di luar kota Mekah di pinggir gunung 3 tahun di sana. Jadi orang Mekah kada boleh mengantari makanan. Mereka juga kada boleh ke Mekah. Jadi kita di apa nih embargo. Orang bahasa wah ini apa nih orang corona itu apa nanya? Isolasi. Iya. Apa jadi kita isolasi itu apa yang kita nang kada boleh kemana tuh? Nah, asal masih isolasi mandiri kan di rumah sorangan. Itu. Nah, itu sampai 3 tahun para sahabat makan daun-daunan nih, sariawan nih. Yang terkumpul di situ 2, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di Mekah 4 yang musuh-musuh Islam itu Bani Naufal dan Bani Abdus Syamsi. Makanya terpisah. Di situ tadi kalian itukah yang ahli bait? Ahli bait itu ada 1 makam zakat. Ahli bait Rasulullah makam zakat artinya yang tidak menerima zakat itu banyak 2, Bani Hashim, Bani Muthalib. Ada makam madih, makam pujian, kullu mu'min attaqi. Semua orang beriman yang bertakwa itu ahli bait Rasulullah. Yang ketiga makam doa. Allahumma shalli wa sallim, ketika berdoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makam doa kullu mu'min walau asi. Semua orang mukmin sekalipun dia maksiat keluarga ahli bait Rasulullah. Kemudian ada yang namanya ahli kisah, ahli bait Rasulullah. Ahli kisah itu keturunan daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, anak Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu ganal. Oh ya, masa bisa anak Sayyidina Hasan suruh nyatai umur Sayyidina itu karena Sayyidina Hasan lahir tahun ke-3 Hijriah, Sayyidina Husain tahun ke-4 Hijriah. Meninggalnya Sayyidina Hasan itu meninggal tahun 30 Hijriah. Kurangnya aja sekitar 27 tahun, anak banyak. Sayyidina Husain sesudahnya lagi meninggal beliau di Karbala. Kalau Sayyidina Hasan banyak punya keturunan, Sayyidina Husain cuma 1, Ali Zainal Abidin. Sisanya meninggal di Karbala, dibunuh waktu itu. Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin saja masih hidup. Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu Mamasidin Aminah bintu Wahbin ibni Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sama-sama dari Kilab. Jadi keluargaan aja. Mama Asidin. Batajtami ummuhu ma'awali, terkumpul mamanya dan bapaknya jadi pada kakeknya Al-Khamis yang kelima bahwa Kilab, yaitu Kilab. Walaqad tufiya walidu, sungguh wafat bapak beliau wahwa fi batni ummihi, dan Rasulullah masih di dalam perut mamanya. Wa umruhu, umurnya Rasulullah, umurnya bapaknya itu sama ni asyara sanatan 18 tahun. Abdullah meninggal umur Sidin 18 tahun. Iya. Karena Abdul Muthalib kakek beliau tuh banyak bisi anak. Jadi benajar bila aku bisi anak lagi saya kong laki-laki ku sembelih. Itu pas keluar Abdullah bapaknya Rasulullah, orangnya gagah karena nur Rasulullah, membawa nur Rasulullah kelihatan cahaya. Semua orang melihat tertarik, terpesona melihat. Paling disayang. Padahal tadi benajar anak disembelih. Ayo. Jadi Rasulullah itu kai-kainya bapaknya dan kai-kainya berdua yang hendak disembelih. 1 Nabi Ismail yang hendak disembelih Abbasidin Nabi Ibrahim, yang kedua Abdullah bapak Sidin yang hendak disembelih kai. 2. Itu karena sayang bingung, anak paling disayang, orangnya bungas karena mengandung nur Rasulullah maka benajar. Orang Arab ini kalau benajar ya pasti dilaksanakan. Kayak pacarannya supaya lepas najar di sini. Cari-cari sana ada jadi kita dukun. Ini kayak pacarannya diundi, ambil mangkok, ditulis itu nama Abdullah, tulis nama unta. Guncang kena catuk di Ka'bah tuh siapa gugur, bilanya gugur nama Abdullah bayari unta 10 ikung. Ayo guncang tuh gugur Abdullah 10, guncang lagi dulu gugur Abdullah pulang 10, guncang sampai 10 kali guncang
Abdullah terus. Ada mau gugur unta 100 ekor unta. Goncang yang ke-11 gugur unta, stop dah. Nah, unta berarti stop sudah. Ndak ajar Abdul Muthalib kada percaya aku, kada yakin. Ulang lagi, goncang lagi kedua, gugur unta. Ada lagi sampai 3 kali, goncang lagi dia tuh gugur unta. Udah berarti gantinya satu orang diri itu 100 ekor unta. Bila kita membunuh orang bayar 100 unta. Hukum Islam sampai sekarang itu jadi begitu. Kalau membunuh, syariat Islam membunuh orang sengaja kisos, kecuali diampuni oleh keluarganya, bayar 100 ekor unta. Amun seekor unta harganya berapa? Sapi itu 20, unta banyak mahal. 30 aja berapa berarti 3 miliar ya? Apa wajar? Kalau 30 juta seekor unta kali 100 3 miliar. Wajar kalau bayar 3 miliar. Biasanya orang di Saudi kalau nyanu bayar 3 miliar seekor orang. Dosa aku membunuh aja, ada bisa aja orang mau 3 miliar mau kada mau. Bila kada mampu, keluarganya sarik seberatan, keluarganya yang 4 sokongan bayari. Kalau keluarga sarik dibebani, ayo. Jadi kada jadi 100 ekor unta ini dibawa. Abdullah dibawa bapaknya Rasulullah kemana-mana, bebinian tuh mengiti kuriakan. Nah kayak artis juga tuh. Bila melihat orang tuh aduh kuriakan bebinian melihat abahnya Rasulullah persis begitu sudah. Iya. Sampai jadi abah Rasulullah dan Abdullah itu kalau berjalan kemana-mana kada wani sorangan, takutan diculik. Jadi lawan abah kemana-mana ada aja yang nanya mangiau. Akhirnya dikawinkan dengan mama beliau Siti Aminah. Mendengar Abdullah kawin banyak nang mati dan banyak pingsan. Itu sudah hari gitu gara-gara Sayyidina Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Menikah beliau berkumpul Siti Aminah, nur Rasulullah pindah ke Siti Aminah. Hilang nur dari bapak beliau, berjalan kada diherani orang lagi sudah. Bebinian kermitih lagi jarab dua anak coba ikam kemarin mau ya aku ini ada hilang nur Rasulullah pindah dengan Siti Aminah yang bercahaya, nur rahim beliau ditempati oleh nur Rasulullah bercahaya itu. Bapak beliau pas hamil 2 bulan bapak Rasulullah pergi ke negeri Syam, pasti lewatnya Madinah dulu. Madinah ada Mekah, Madinah, Syam tuh lewat di situ. Ya, karena melewati. Anak ini begawi berjualan menyambut kelahiran anak. Anak melahirkan bisa duit, ya. Anak ke klinik kan begitu biasanya. Siap-siap. Sampai bulik pas sampai di Madinah setelah pulang dari Syam sampai di Madinah itu paman istilahnya keluarga sepupuan di situ Bani Najjar itu sepupu di situ. Sampai di situ garing sih dia meninggal jadi barang-barang bawaan tuh dibawa ke Makkah ditunggui ya dikuburkan di Madinah barang aja yang datang. Rasulullah lagi 2 tahun kada tahu 2 bulan di dalam paru udah meninggal abahnya lahir kada tahu gimana abah. Nah ya ini Rasulullah luar biasa ujiannya. Umurnya Abdullah 18 tahun. Wadufina bil Madinah, dikuburkan di negeri Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, kada ada meninggalkan sedikit daripada harta. Ada Ummu Aiman budaknya bapaknya itu aja peninggalan Rasulullah. Bapaknya Ummu Aiman yang melihara Rasulullah itu saja. Jam 10:05 dah. Wiladatuhu kelahiran Rasulullah, waradatuhu dan yang menyusuinya. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon ampun maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan atau ada pendapat